datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Fata tanggal 13 Desember tahun 2020. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Olive mau dan kakak-kakak yang lainnya mau berterima kasih atas partisipasi adik-adik telah mengikuti ibadah perayaan Natal pada kemarin hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Adik-adik gimana, seru kan? Jangan lupa untuk tempel aktivitasnya dan pajang di pohon Natal ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jadi, mari kita bangkit berdiri karena kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 11. Ku puji kuasa Tuhanku. Nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya karena kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk dapat beribadah melalui virtual. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami satu persatu supaya kami dapat mengerti tentang cerita yang nanti akan dibawakan oleh Kak Ita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi nih dari Kidung Ceria nomor 59. Pasti adik-adik sudah hafal deh lagunya. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku. Jodoh sekali di perjuanganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa untuk mengubah situasi yang buruk sekalipun menjadi baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menanti-nantikan kapan penderitaan itu akan berakhir. Satu-satunya jalan itu adalah menantikan kelahiran Juru Selamat yang akan lahir pada hari Natal. Nah, adik-adik, pada saat kita menanti pasti kita penuh dengan harapan. Harapan itu yang akan membawa kita bersuka cita, dan pada saat bayi Natal itu lahir, maka sukacita itu akan mengubah suasana hati kita yang buruk menjadi yang baik. Itulah yang kita harapkan pada masa Advent ini. Adik-adik, untuk merenungkan nats pembimbing tadi, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 252. Bila topan keras melanda hidupmu. Nyanyi bersama-sama adik-adik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, kita satu dalam doa dulu ya. Yuk, mari semuanya kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu, tebu, dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan membara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, minggu ini Kaita akan bercerita tentang Tuhan Yesus mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Adik-adik, Kaita mau tanya, adik-adik kalau sedang sedih, sedang susah, sedang situasi yang buruk, apakah adik marah-marah, adik-adik bersungut-sungut? Terus kalau adik-adik marah-marah, bersungut-sungut, adik-adik marah kepada siapa? Kepada orang tua kah? Mama, papa? Atau kepada Tuhan? Nah, adik-adik, jika kita sedang mengalami situasi yang buruk, yang sedih, adik-adik sedang berduka, sedang susah, adik-adik harus tetap setia kepada Tuhan. Adik-adik harus tetap beribadah pada Tuhan, karena Tuhan Yesus akan merubah situasi yang buruk sekalipun menjadi baik. Adik-adik, ketika bangsa Israel dalam penindasan, bangsa Israel beribadah kepada ilah lain atau meninggalkan Allah, selalu bersungut-sungut atau marah-marah karena situasi yang tidak mengenakan. Bahkan mereka meminta pertolongan atas penderitaan yang dialami kepada bangsa-bangsa lain. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah yang telah berjanji bahwa akan selalu menyertai dan memberikan pertolongan kepada umatnya, karena Allah sanggup merubah yang tidak baik menjadi baik atau yang sakit disembuhkan. Adik-adik, coba lihat gambar berikut ini. Gambar padang gurun yang gersang, tidak ada air, panas terik matahari, tidak ada tumbuhan yang hidup.
Apakah kondisi ini bisa berubah menjadi baik atau akan ada kehidupan di sana seperti air dan tumbuh-tumbuhan? Jawabnya, bisa ya adik-adik. Allah sanggup merubah situasi yang buruk atau jelek menjadi baik. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Begitu juga adik-adik dengan kita. Jika kita sedang mengalami susah atau adik-adik merasa menderita, tetapi adik-adik tetap setia kepada Tuhan, adik-adik tetap berdoa, adik-adik tetap mengucap syukur, pasti Tuhan akan mendengar doa adik-adik dan memberikan pertolongan dengan merubah semua yang sedih menjadi sukacita, atau yang sakit pasti akan disembuhkan. Nah adik-adik, Kak Ita punya satu cerita mengenai seekor itik yang dijauhi dan diledek oleh teman-temannya karena ia jelek dan berbeda dari yang lain. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga itik. Ibu itik sedang mengerami telur-telurnya yang berjumlah 7 butir. Telur-telur itu mulai menetas, namun ada 1 butir telur yang belum menetas. Akhirnya telur itu menetas juga. Tetapi semua bingung karena itik yang menetas itu warna dan bentuk tubuhnya berbeda. Anak itik yang lain mulai mengejeknya dengan mengatakan, "Itik buruk rupa." Mereka bertumbuh besar, tetapi itik buruk rupa tumbuh lebih besar dari yang lainnya dan warna bulunya pun berbeda. Anak itik lainnya tidak mau bermain dengannya. Bahkan semua hewan di peternakan pun tidak ada yang mau bermain dengannya. Semua mengejeknya. Itik buruk rupa merasa sangat sedih. Dia menangis karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Lalu itik buruk rupa memutuskan untuk meninggalkan peternakan itu dan pergi mencari tempat tinggal yang lain. Akhirnya sampailah dia di sebuah danau dan memutuskan untuk tinggal di situ. Pada suatu hari, ia melihat sekelompok burung berleher panjang, berbulu putih yang sedang terbang bermigrasi ke selatan. Mereka terlihat cantik sekali. Musim dingin pun tiba. Itik buruk rupa kedinginan dan kelaparan karena sulitnya mencari makanan. Untungnya, dia diselamatkan oleh Pak Tani yang tinggal di sekitar daerah itu. Pak Tani merawat itik buruk rupa sampai besar, lalu melepaskannya kembali di danau. Itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Ia terkejut karena melihat ada burung indah yang ternyata adalah dirinya sendiri. Itik buruk rupa telah berubah menjadi burung berleher panjang, berbulu putih yang pernah dilihatnya. Itik buruk rupa terbang bersama dengan teman-temannya dengan bahagia. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mampu merubah situasi yang buruk menjadi baik, memulihkan yang rusak menjadi baik, asal kita dalam situasi apapun tetap semangat, mengucap syukur, dan tetap beribadah kepadanya, karena Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita dari Kak Ita. Sekarang kita akan merespon cerita tersebut dari Kidung Ceria nomor 40, Apapun Juga Menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
selanjutnya kita akan memberikan persembahan diiringi lagu Kidung Ceria nomor 222, Berserah kepada Yesus, bait 3 dan 4. Ayo kita berikan persembahan adik-adik. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Adik-adik, marilah kita sekarang bersiap untuk doa syafaat. Kita ambil sikap doa yang baik. Telapak tangan, tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada hari Minggu ini Tuhan, lewat cerita yang disampaikan oleh Kak Ita. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ita lewat cerita dapat diserap, dapat diterima oleh adik-adik dengan baik. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, terkhusus orang tua dari adik-adik. Ya Tuhan, berikanlah orang tua kami, juga orang tua adik-adik, rezeki dan kesehatan. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelajaran yang diterima oleh adik-adik. Kiranya Tuhan, meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, ilmu yang diterima adik-adik sama dengan ketika mereka berada di sekolah. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang dari bulan Maret melanda bumi ini. Ya Tuhan, kiranya vaksin untuk penyakit ini dapat disembuhkan sehingga kami boleh beraktivitas kembali walaupun dengan tatanan hidup yang baru. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan tentang gereja kami di PB Pata Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga mau menyertai para pendeta kami KMJ, Bapak Abraham Ferdinandus, Ibu Caroline Mailoa, Ibu Marta Tumena Tuhan. Berikut juga dengan pegawai maupun kami sebagai kakak layan dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Biarlah Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami rasakan untuk setiap pelayanan yang kami berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami ini juga boleh ada damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di tengah banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan campur tangan Tuhan saja yang boleh terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Terima kasih juga setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat ini boleh semakin digunakan untuk keperluan pelayanan di gereja dan boleh juga kami berbagi kasih kepada lingkungan di sekitar kami Tuhan. Kami tahu doa ini tidak sempurna, tapi biarlah Tuhan dengan doa yang akan kami bawakan bersama-sama doa Bapa kami ini, Tuhan sempurnakan doa kami ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa.
kasih sudah mengikuti ibadah Pelkat PA pada tanggal 13 Desember. Nah, adik-adik, kakak mau mengingatkan lagi untuk adik-adik mengumpulkan video proyek Natal terakhir pada tanggal 13 ini loh adik-adik. Supaya video adik-adik semua bisa ditayangkan pada tanggal 26 Desember 2020 pada ibadah jemaat jam 8 pagi. Oke adik-adik, buruan dikirim supaya video kita bisa tayang loh pada tanggal 26 nanti. Oke adik-adik? Nah, di bulan Desember ini kita semua merayakan Natal, ada sukacita Natal. Nah, kakak juga mengharapkan adik-adik bisa mengirimkan kartu Natal secara elektronik, bisa dikirimkan ke kelas masing-masing dan akan ditayangkan pada tanggal 27 Desember 2020 di ibadah minggu pelayanan anak Pelkat PA Efata. Kakak tunggu supaya kita sama-sama merasakan sukacita Natal ini. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah mau menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Tapi sebelum kita menutup ibadah, kita akan menyanyi dulu dari lagu dengan judul Hai Siarkan di Gunung. Kita nyanyi sama-sama yuk. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau kembali menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menutup ibadah pada hari Minggu ini. Kita ambil sikap yang baik ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah hingga akhir ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan boleh berkati satu minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, rezeki, dan berkat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.